ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kesempatan yang penuh berkah, penuh rahmat. Mari kita sejenak haturkan rasa syukur kepada Allah atas kalimat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, bisa hadir ke sini tanpa suatu hambatan apapun, nikmat iman, dorongan kuat meskipun agak sakit-sakit sedikit tapi karena iman kita, nikmat umur, nikmat kesempatan tatkala yang lain sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan perjalanan dan lain sebagainya, kita diberikan kesempatan itu. Semoga segala kenikmatan yang Allah berikan menjadikan kita hamba yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya kita hadirkan sholawat dan salam kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, penutup para nabi, dan tidak ada kenabian setelah kenabian beliau. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagai khatib izinkan kami berwasiat baik kepada diri kami maupun jamaah, mari kita tingkatkan nilai kualitas keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Umur yang semakin bertambah, usia yang semakin berkurang, di sisa umur ini mari kita habiskan untuk benar-benar menghambakan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. At-Tauriyat ayat 50. Dan tidaklah aku ciptakan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Setiap yang kita lakukan, baik itu nilainya yang terlihat seperti nampak nilai dunia, itu bernilai akhirat. Kita awali dengan bacaan tasbih, akhiri dengan hamdalah, niatnya karena Allah, niatnya dalam rangka kebaikan dan sebagainya. Takwa, makanya bunyinya ayatnya kan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang yang beriman diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Secara umum menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi segala apa yang telah Allah larang. Itu menunjukkan mana hambaku, kata Allah, yang patuh terhadap perintahku, bersungguh-sungguh, tenanan, Jumatan tenanan, gak ngantuk ngrungokno khutbah Jumat, gak ngelamun. Makanya bunyinya kan ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Kalimat ansitu mengandung istilah istamsik, nasab, bermakna diam, tenang, fokus. Kalau oleh tulisan HP, buka WA, buka in. Kalau zaman Rasulullah, umat yang mainan kerikil ditegur oleh Rasulullah, berkhutbah sampai mukanya merah.
Yang kedua adalah berhati-hati, apalagi di zaman serba medsos ini, ngomong sing hati-hati, posting, komen, dan lain sebagainya. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, refleksi urban sebagai implementasi nilai ketakwaan nyambung ke dalam ayat tadi. Orang beriman ittaqullah, disuruh bertakwa, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dikerjakannya hari ini adalah untuk hari esok. Kita mencoba untuk tekstual ayatnya dulu, memperhatikan apa yang hari ini adalah lighad, hari esok. Semua 4 ulama tafsir sepakat lighad itu tekstual tafsirnya adalah hari akhir. Indikator ketakwaan yang salah satunya adalah al-khauf minal jalil, ada rasa takut kepada Allah. Bukan Allah itu meden-medeni, bukan. Takut kalau enggak diridhoi Allah, takut enggak masuk dalam bursa calon penghuni surga, takut kalau nanti ujung-ujungnya suul khotimah, merasa diri ahli surga ternyata bukan. Takut ketika akhir sakaratul maut dalam kondisi bermaksiat kepada Allah. Takut enggak masuk perhitungan hamba-hamba Allah yang dicintai. Takut dalam kategori umat Rasulullah yang tidak patuh pada perintah dan sunnahnya Rasulullah. Takut. Saya percepat nanti Jumat. Yang kedua adalah ar-ridha bil qalil. Ridho meskipun diberi yang sedikit, rezekinya sedikit. Ridho, bersyukur kepada Allah. Meskipun dalam kondisi yang sempit, ekonomi sulit, gaya hidupnya selangit. Ini belum seberapa ini. Kalau panjenengan cek berita di media di internet itu ya, baik itu googling maupun dan sebagainya itu, dari 15.000 pelamar kemarin itu yang dibutuhkan hanya 3.500. Dan survei terbaru yang banyak nganggur adalah lulusan D3 sampai SD, lulusan S1 sampai S3. Di bawahnya lulusan SMA. Pekerjaan nanti semakin sulit. Apalagi sekarang ada KA, dalam bahasa Kemendikbud itu kecerdasan artifisial. Kalau dalam bahasa kita namanya artificial intelligence. Kalau jenengan mau apa, ada konsultannya di situ. Mau tanya apa, ada jawabannya di situ. Kalau nggak percaya, silakan cari pom bensin. Sudah ada pom bensin sekarang. Itu yang 4 stasiunnya, itu hanya 1 penjaga. Jenengan hanya bayar dengan uang manual 35.000 pertalite, tinggal ngisi sendiri. Ke depan jangan kaget kalau jenengan nanti tidak ada uang manual, yang ada adalah uang digital. Selesai sudah, di pom bensin tidak butuh pegawai yang bagian operasional. Belum bicara Sritex kemarin, belum bicara MNC-TV yang mem-PHK karyawannya, belum bicara Panasonic. Coba dicek itu di dunia maya. Bagaimana anak-anak kita? Ekonomi sulit. Itu yang harus kita siapkan. Makanya istilah wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, kalau kita kontekstualkan dalam arti dunia, Pak, siap no anak sampeyan iku ngedepi dunia era ini. Perhatikan apa yang sampeyan lakukan, kebijakan apa yang jenengan keluarkan, dampaknya untuk apa bagi anak jenengan 5 atau 10 tahun yang akan datang. Gak usah do masjid ae lho. Sepi teko arek nomi. Arek nomi memang bisa di
digarap kalau Yahudi dan Nasrani. Melalui apa? Melalui handphonenya masing-masing, melalui gadgetnya masing-masing. Makanya gak ono sing ngumpul nang masjid, ngumpul kabeh nang kafe, ngumpul kabeh nang angkringan, ben bengi sampe cek niku, Pak. Lha kita ujar besok. Ini generasi kita, makanya Bung Karno kan ngendikan, beri aku 10 pemuda maka akan aku goncangkan dunia. Maaf Bung Karno, pemuda sekarang sudah dihancurkan oleh teknologi. Mereka mampu berteknologi tapi tidak diiringi dengan adab atau etika atau akhlak berteknologi. Tahu jawab siapa ini? Dikembali ya, maaf biar tak melebar. Ridho itu ridho meskipun oleh rezeki itu titik. Ya. Yang ketiga adalah al-amal bitanzil. Apa itu? Beramal sesuai apa yang diperintahkan Allah melalui Rasulnya atau dari Allah di dalam Qurannya. Termasuk kemarin perintah berkurban. Itu perintah itu. Bahkan ancaman Rasulullah nek ana sing mampu gak kurban jangan mendekati masjidku. Inna a'tainakal kautsar fasholli. Nek dikei nikmat karo Gusti Allah, fasholli maka salatlah li rabbika untuk Tuhanmu, untuk Allah. Makanya salat itu kalau kita lihat dimensinya bukan lagi dimensi dunia, tapi itu full akhirat. Cuma dampaknya kepada dunia. Makanya kalau untuk sholat jangan punya keinginan supaya rezekiku lancar, bojoku sehat, anakku sehat, pangkatku tambah naik. Jangan. Itu dampak dunia. Kalau hanya dampak dunia, di akhirat gak dapat itu. Ya Allah, mana sholatku? Lo kan sudah minta kamu sholatmu untuk tak kasih di dunia. Masa minta lagi? Karena sholatnya bukan untuk Allah. Fasholli li rabbika. Kalau dampak dunia di Quran surat Fatir ayat 29 sampai 30 nanti dicek. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Gak usah khawatir rugi, gak usah khawatir marah, gak usah khawatir jatuh. Telung ukara iki sampeyan lakoni sukses dunia akhirat. Itu sudah janji Allah. Makanya aja arep-arep dunya dalam rangka ibadah kepada Allah. Engkau ujung-ujungnya kecewa. Ya Allah, saya sudah sholat, saya sudah sedekah, saya sudah baca Quran, saya sudah kumpul dengan orang soleh, tapi kenapa perusahaan saya kok hancur seperti ini? Jatuhnya itu nanti. Makanya ojo arep-arep dunya nek sholat. Padha karo dodolan ojo arep-arep menungso. Minta sama Allah. Walam yakul lahu kufuwan. Ya Allah, tolong dibeli dagangan saya ya Allah. Minta sama Allah. Pasti Allah akan menurunkan tangan-tangan yang akan membantu kita. Jadi bicara kurban kemarin itu al-amal bitanzil, itu perintah itu. Nek tahun wingi nane arep-arep daging kurban, tahun wingi ya arep-arep daging kurban, tahun saiki arep-arep daging kurban. Meneh arep-arep daging kurban, awas, hati-hati. Kapan belum kurban? Ngenteni kira balik meneh piro sing kurban koyo ngene. Mari kita refleksikan. Saya nggak mampu Ustaz. Sampai yang turun-turun justifikasi awak nggak mampu. Nek mampu itu bicara harta, nggak ono tukang becak kurban itu nggak ono. Tukang asongan kurban itu nggak ono. Arek kelas 5 SD kurban itu nggak ono. Nek haji bicara mampu secara materi, tukang bubur nggak ono sing haji. Pembantu nggak ono sing haji. Tapi kenapa masih bisa? Karena ada kemauan, ada niat. Allah yang akan memampukan. Jadi takoi, sama mampu loh, HP ini api, niki nyicil. Jodoh sama dewi, omang nyicil. Ono sepeda motor dewi, sepeda motor nyicil. Kok iso sampean? Ya rezeki ini sakmono. Lah apa gak iso kurban? Kurban kan murah nyicil. Tabungan saulan nek 300.000. Menang wis. Siapa yang membuat diri gak mampu? Dirinya sendiri. Saya sudah menyampaikan ini sebagai syarat balik. Fasholli li rabbika wanhar. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail membenarkan perintah Allah. Ibrahim, aku gak jaluk dagingmu, aku gak jaluk getene. Di Quran surat Al-Hajj ayat 37.
Yang aku minta kata Allah adalah aku mengagungkan namanya dan melihat seberapa besar ketakwaanmu kepadaku kata Allah. Allah minta patung enggak sih kon Ibrahim? Imam Samari kon patung enggak? Ono ada berkumandang kon di dalam masjid enggak? Masalah nanti khusyuk atau tidak khusyuk, baju masih kaosan dan celana panjang, ada budak. Itu nilai kepatuhan. Ittaqullah. Hati-hati loh. Sekarang yang meninggal dunia itu trennya bukan orang tua loh. Muda bisa meninggal dunia duluan. Makanya nek masjid rame wong tua itu biasa. Tapi masjid rame arek nom-nom itu baru luar biasa. Nang bisi nom-nom milih jamaah subuh entek gak ono. Di nom-nom sing jamaah bisa entek gak ono. Ketika takdirnya banyak meninggal dunia, iki sapa calon generasi selanjutnya? Gak ono terus masjidnya apa? Dipikirkan bersama-sama. Silakan cek Bapak sekalian. Hampir setiap Ahad saya keliling safari subuh dari satu masjid ke masjid yang lain. Kemana anak mudanya? Generasi emas tahun 2045 bisa jadi nggak emas itu cemas ya. Ini kita masih bicara masalah ibadah, bicara masalah Islam kedepannya seperti apa. Saya masih belum menyinggung masalah dunia, masalah Indonesia, masalah Islam nanti ke depan seperti apa. Imam Safari, didikannya bapaknya panjenengan, didikan bapak jenengan. Anak sekarang didikan jenengan. Anak sekarang itu didikannya jenengan. Kalau didikannya arek genji saiki, deloken gampang nangisan, gampang kecewaan, gampang mageran, gak gelem kumpul karo tangga. Kita pikirkan. Aku qouli hada wa astaghfirullaha wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Kembali kami berwasiat baik untuk diri kami maupun jamaah, mari nilai iman, nilai takwa semakin hari ditingkatkan. Dilihat dari indikatornya, semakin bersungguh-sungguh enggak hamba Allah ini. Bagaimana kondisi rumah tangganya? Monggo dicek berapa jumlah yang menikah di Surabaya, berapa jumlah yang bercerai di Surabaya. Monggo datang ke pengadilan agama. Berapa anak muda yang menikah paksa, maksudnya menikah duluan padahal sebelum waktunya. Berapa yang hamil di luar nikah. Apa dampak gadget pada anak kita? Coba dicek itu. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sudah mengajarkan kepada kita nilai-nilai kepatuhan, nilai-nilai pengorbanan. Sudah diajarkan kepada kita. Pemimpin harus mau berkorban. Makanya kan Nabi Ismail kan ketikanya qala ya abati al-matumma satajiduni insyaallah minas sabirin. Kan itu, ya bunayya ini arafil manam. Nabi, anakku saya aku mimpi boleh sampai ini apa? Ini anak saya ini kan bapak gendeng bapak. Tapi enggak, Nabi Ismail satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakan dia, insyaallah aku akan mendapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Makanya ngelakuin perintah Gusti Allah itu abot, liyane ngarepe TV, ndelok TV awak dhewe kudu jamaah, liyane turu awak dhewe kudu tangi salat tahajud, liyane maca WA status awak dhewe buka Quran,
liyane dolan campur awak dhewe kudu ngaji. Abot. Makane njaluk nang Gusti Allah, Allah ini as'alukal huda. Minta petunjuk terus. Petunjuk itu loh, ihdinas siratal mustaqim. Makanya masuk ke dalam sholat. Wal tuqa wal afaf wal ghina. Dan saya tutup di khutbah saya yang keempat, ciri orang bertakwa adalah al-isti'dad li yaumir rahim. Apa itu? Menyiapkan bekal untuk hari keberangkatan. Ada sebuah hadis dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bacakan terjemahnya biar cepat. Barang siapa tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Takdiri samini, juara samini. Barang siapa yang niat atau tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya dan menjadikan kekayaan di dalam hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Dunia siapa kok? Kau usah khawatir rezeki. Nanti dibuka Quran surah Fatir ayat 29, ayat 30. Dijawab, liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Disempurnakan pahala kita, ditambahkan karunia Allah pada kita. Telung pekora itu dilakukan. Dan wa anfaqu mimma razaqnahum, dibiasakan setiap hari Bapak sekalian. Apa itu namanya? Ben salat subuh, gowo infak meskipun mung 2000. Meskipun 2000, tapi setiap hari istiqomah. Apa yang terjadi? Dampaknya jenengan bisa merasakan. Dan asbah ada al-mahfudzah, man arafa ba'da safar ista'adda. Barang siapa tahu jalannya jauhnya perjalanan, maka bersiap-siaplah dia. Oleh sebab itu, wal tandur nafsu ma qaddamat liwat. Sebelum kita perjalanan yang jauh, perhatikan apa yang kita lakukan itu adalah untuk bekal kita. Karena perjalanan jauh. Kita ke Semarang, kita ke Jakarta, kita ke Malaysia, ke Singapura, lanjut Thailand, lanjut ke Jepang, atau mungkin ke Australia, atau ke Eropa, atau mungkin ke Amerika, atau mungkin ke Korea. Itu kan perjalanan jauh, tapi dunia. Tapi perjalanan jauh nanti kita adalah di negeri akhirat. Siapkan mulai sekarang bekal itu, terutama di Quran surah Fatir ayat 29 dan 30. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi hikmah untuk kita semua, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bersyukur, hamba-hamba Allah yang taat, dan hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga diri dari segala hal yang menyebabkan datangnya kebencian Allah pada kita. Menjadikan kita hamba-hamba Allah yang diridhoi dan dicintai dan dirindukan oleh surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma iftah lana hikmataka wa anzur 'alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.